Gusta Regina SMFA selaku Guru Bimbingan Konseling di SMK Kartini Sindang. Halo Suster, selamat pagi. Apa kabar Suster? Baik, di sini kita akan membahas tentang 3 dosa besar dalam pendidikan bersama Suster Regina di SMK Kartini Sindang. Baik, Suster, seperti yang kita ketahui, terdapat 3 dosa besar, yaitu bullying atau perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan intoleransi. Kami mau bertanya kepada Suster, apakah di sekolah ini pernah terdapat 3 dosa besar tersebut? Kalau di sekolah kita di sini ada 2 yang bisa terjadi. Yang pertama itu adalah bullying, yang satu itu adalah intoleransi. Kemungkinan juga yang satunya ini yang ketiga tadi itu bisa juga terjadi jika anak-anak ini satu sama lain mereka saling tidak mengenal. Ya. Perundungan ini, saya membahas tentang perundungannya. Anak-anak ini di sekolah seringkali tanpa disadari, ya, mereka saling mengejek, ya, saling memberi kata-kata yang kasar. Itu juga merupakan perundungan, ya. Atau dia memukul, kan? Kemudian bisa juga terjadi mungkin dengan kata-kata yang kasar di media sosial misalnya. Itu juga kan termasuk 3 dosa besar. Di sekolah kita sih terjadi, tetapi itu tidak kita bisa mengatasinya dengan baik. Baik, sekarang pertanyaan lagi, bagaimana tanggapan Suster mengenai 3 dosa besar dalam pendidikan ini? Kalau tanggapan saya sangat mendukung bahwa pendidikan itu sangat melarang 3 dosa ini. Kenapa? Kalau sempat ini terjadi kepada siswa, jelasnya siswa juga akan menjadi trauma. Nah, dengan trauma itu mau tidak mau mereka kan pasti terganggu aktivitas belajar di sekolah. Dan juga mental mereka juga pastinya juga tidak normal, gitu ya. Sakit, ya, mereka rasa tidak enak. Kami di sekolah ini yang pernah kami buat, kami memberi pemahaman dengan anak-anak, ya, pemahaman dengan anak, bagaimana pergaulan yang sehat, bagaimana kita berbicara sopan dengan sesama teman. Lalu setelah itu kita juga memberi masukan dengan mereka. Kita dengan anak-anak ini bukan hanya yang kita sukai, justru yang mungkin juga yang dalam di luar kesadaran kita, anak-anak juga mungkin ada yang tidak disukai oleh bapak ibu gurunya. Nah, kita berusaha untuk bertanya, jadi sederhana aja. Apakah penting pendidikan karakter dalam mencegah terjadinya 3 dosa besar dalam pendidikan di anak? Sangat penting. Kenapa? Kalau anak-anak ini tidak dibekali dengan pendidikan yang membantu mereka untuk menumbuhkan sifat, niat, karakter, ya jelas anak kita tidak bisa maju. Dan juga bangsa kita mungkin juga hancur kalau generasinya tidak memiliki karakter yang baik. Ya, maka sekolah sangat menanamkan karakter-karakter. Selaku guru bimbingan konseling, apa saja nilai-nilai yang penting disampaikan kepada anak saat pembelajaran kelas mengenai 3 dosa besar tersebut?
sebagai guru mereka selalu menanamkan mereka karakter sopan santun, tata krama, etika. Dan tidak lupa juga kita menanamkan mereka karakter, yaitu tidak lupa berdoa. Baik, itu saja yang kami tanyakan. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami dari mahasiswa SPLB bersama kami kesulitan yang mana kami akan melakukan wawancara khususnya dengan Ibu sebagai pengaku pada pelajaran PKN di sekolah SMK Sintan ini. Dan kami berterima kasih karena kami boleh berjumpa secara langsung dengan guru yang ada di SMKS Kartini Sintan. Baik, boleh perkenalan dulu Ibu, siapa namanya? Baik, Dedek lah saya panggil lah ya. Nama Ibu Lucia Bagi, biasa dipanggil ini Ibu pengajar, Mbak Mabel, itu di dalam PPKN dan Oke, terima kasih Ibu Bagi, siapa dengan Ibu Bagi ya. Saya Lorentina dari Prodi PG PAUD dan STKIP Masyarakat di Jiwa Sintan, dan teman saya pertama jadi kami tujuannya untuk melakukan wawancara mengenai ketiga dosa besar di dalam dunia pendidikan. Jadi kita akan bincang-bincang bersama dengan Ibu mengenai hal ini. Dan yang pertama kami ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tiga dosa besar dalam pendidikan yang pernah diterapkan oleh Menteri Pendidikan, dan sekarang sudah diganti, beliau sudah diganti dengan yang baru. Jadi kami minta penjelasan mengenai apa maksud dari tiga dosa besar dalam pendidikan ini. ini yang kita pernah dengar, tiga dosa besar dalam pendidikan menurut Pak Nadiem ya. Ini waktu penyelenggaraan di Kurikulum Merdeka itu di PMM. Di situ antara lain ada yang pertama itu pendidikan. Kemudian yang kedua ini mengenai kekerasan seksual. Dan yang ketiga itu mengenai intoleransi. Nah, tiga hal ini mengapa di sekolah itu diterapkan jangan sampai hal ini terjadi. Karena kita sering dengar nih kasus-kasus, apalagi mengenai kasus-kasus pembulian, kekerasan seksual, baik itu antara peserta didik ataupun peserta didik dengan guru. Ya, ini salah satu contoh saja. Ya, kemudian intoleransi ini mengacu pada kasus suku, agama, ras dan antar. Baik, Ibu. Kemudian kami ingin bertanya lagi, apa contoh kasus dari masing-masing ketiga dosa besar dalam pendidikan ini? Apakah Ibu punya pengalaman berapa? Boleh dibagikan kepada kami. Baik. Kalau untuk di SMK Kartini, untuk tiga hal ini, puji Tuhan itu belum pernah terjadi. Nanti adik-adik sekalian boleh tanya langsung kepada peserta didik kasus-kasus pembulian, kekerasan seksual dan intoleransi ini apakah pernah terjadi di SMK Kartini? Nah, saya selaku gurunya mengatakan itu tidak pernah terjadi. Hanya di sini diminta contohnya ya. Untuk contoh yang pertama yaitu kekerasan seksual. Seperti yang saya utarakan tadi di awal, itu lain misalnya kekerasan seksual antara dengan satu contoh karena agan yang namanya handphone. Dari
dari handphone itu mereka bisa melihat video-video yang juga ya. Nah dari situlah anak-anak dapat melihat dan bisa juga merasakan dari hal itu. Nah ini bisa berakibat akan munculnya suatu kegairahan. Nah, bisa saja terjadi, bisa saja didengar di yang kedua itu intoleransi. Nah, perbedaan suku, agama, ras dan asal. Nah, ini membeda-bedakan nih. Kamu yang kita kamu dari sih apanya seperti kemudian kemudian biasanya teman-teman ini kalau dalam hal mengejek, nah ini kan ya ada yang biasa dan ada yang luar biasa. Ada yang biasa ejekan itu dianggap dan keluar. Tapi ada juga orang yang menganggap ejekan itu adalah hal-hal yang memang ditujukan kepada orang tersebut, padahal temannya hanya sekedar bergurau. Tapi dari hal bergurau itu bisa menyebabkan mental anak ini tertekan karena dengan ejekan. Baik, itu sangat menarik yang dikatakan tadi mengenai bahwa di satuan pendidikan khususnya di SMK Kartini yang puji Tuhan belum terjadi ya, belum terjadi dan harapannya ke depan jangan sampai terjadi tiga dosa besar dalam pendidikan. Sangat menarik, nanti kita bahas lagi mengenai kenapa di satuan pendidikan ini khususnya di SMK Kartini ini dapat mencegah terjadinya tiga dosa besar dalam pendidikan ini. Nanti di pertanyaan yang selanjutnya ya. Pertanyaan yang ketiga itu apa dampak dari tiga dosa besar terhadap siswa, guru, dan lingkungan sekolah? Ya kalau hal itu terjadi, ya, ini kita anggap contoh di tempat lain ya, bukan di SMK ya, sudah dikatakan agar jangan sampai sampah ya saja di luar sana. Apabila hal itu terjadi, otomatis kalau hal itu terjadi, yang pertama ini bisa menyebabkan mental anak rusak. Dan anak tersebut ini kalau misalnya di dalam kemudian yang kedua, kalau di dalam pendidikan anak tersebut makanya cenderung anak tersebut akan murung atau kemudian tidak karena tadi jadi mental akibatnya sering murung atau sering ya sendirian saja. Kemudian kalau misalnya intoleransi itu terjadi, nah ini kan ada pembatasan ini ya antara si A, si B, C dan sampai si Z kan. Bila ini terjadi, ini akan menyebabkan suatu perselisihan. Nah perselisihan itu ya Baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa dosa besar ini masih sering terjadi di lingkungan pendidikan? Kalau saya biasanya sering mendengar di berita. Kalau di televisi itu ada berita daerah ini terjadinya ada kasus. Ternyata kasus pembulian itu terjadinya di mana? Di sekolah. Setelah di sekolah, akhirnya berujunglah berembet sampai keluar. Ujung-ujung mereka bawalah circle-circle-nya atau tim kelompoknya dengan kawan-kawannya tadi untuk mengadakan pertemuan. Nah ternyata pertemuan di sana mereka ujung-ujungnya tadi kasus pembunuhan inilah akibatnya apa? Bisa terjadi
pulang. Karena kemudian ini bukan hanya verbal saja, tetapi kekerasan fisik juga bisa terjadi dalam peristiwa. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dilanjutkan pertanyaan yang kelima akan diberikan oleh teman saya. Baik Ibu, menurut Ibu apakah akar permasalahan dari terjadinya tiga rasa-rasa di sekolah? Akar permasalahan ini, kalau kita melihat anak-anak ini kan ada namanya yang grup atau tim kelompok atau circle. Nah biasanya ada tim-tim kelompok yang seperti ini, mereka menganggap dirinya itu lebih dari yang lain, sehingga yang lainnya itu yang dianggapnya tidak sebanding dengan mereka. Nah, mereka lakukanlah nih pendidikan-pendidikan. Kamu apa sih yang kamu bisa dari ini? Nah, ini yang menyebabkan ini salah satu contoh di dalam pembulian. Peran apa yang bisa dimainkan oleh guru, siswa, orang tua, dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Yang pertama itu adalah pendidikan. Yang pertama ini ya, karena dari keluarga itu karena anak-anak itu kan lebih ya, dan jam terbangnya itu lebih banyaknya dengan jadi yang pertama harus ada perhatian, harus diingatkan. Kalau orang tuanya saja cuek dengan anak, otomatis anak ini pun akan melakukan sebisa mereka, semaunya mereka, tanpa adanya perhatian dari nah begitu juga kalau di SMK ini kita memang ada program yang kita ada program. Nah program ini diberikan oleh pertama itu ada tadi bimbingan konseling BK. Yang kedua kita ada namanya program Terima. Program Terima ini temanya mengenai tentang kemungkinan. Nah itu anak-anak yang kelas 10 ini ditekankan lebih kepada tema tersebut. Nah itu program yang Bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif? Nah, itu tadi. 3 hal ini jangan sampai harus terjadi. Karena itu tadi, di awal anak masuk sekolah kita sudah ada program tadi. Dari program tadi, kemudian yang kedua ada pendampingan dari guru bimbingan konseling. Dan karena di dalam kurikulum Merdeka ini diterapkan adanya definisi profil pelajar Pancasila. Nah, semua guru-guru mapel kampus ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan kepada kesadaran agar karakter anak tumbuh dan berkembang. Menurut Ibu sebagai guru PKN, nilai-nilai apa yang menurut Ibu paling penting disampaikan kepada anak saat proses pembelajaran di kelas mengenai pencegahan 3 dosa besar? Nilai yang pertama adalah toleransi. Kalau nilai ini sudah tertanam kepada anak, otomatis mereka tidak akan pernah membeda-bedakan antara satu dan lainnya. Nah, di SMK Pati ini kita ada budaya, yaitu namanya budaya di hari Sabtu itu ibadah. Bagi yang Katolik, dia beribadah. Kemudian bagi yang Kristen, juga bersama. Kemudian kita juga ada Natal bersama ini. Semua agama yang ada di SMK Pati ini ada di sekolah saya. Beragama tadi kita jadi toleransi, tidak membedakan antara fisik, ras dan antar. Jadi yang lebih diterapkan itu adalah toleransi. Karena kalau toleransi sudah tertanam pada peserta didik itu semuanya bisa berjalan damai, tentram. Baik Ibu, di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana situasi di sekolah SMK Kartini Destina ini untuk sejauh ini belum
mengalami atau sebagainya tentang 3 dosa besar dalam pendidikan ini. Pastinya ada metode-metode atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak satuan pendidikan khususnya di SMKK ini. Jadi boleh Ibu berbagi kepada kami apa saja metode-metode atau langkah-langkah sehingga sejauh ini 3 dosa besar itu tidak terjadi di SMKK ini. Nah, kalian adik-adik pasti tahu apa itu MPLS. Ini biasa kita terapkan pada saat ada. Nah, di MPLS ini ada pertemuan, kita ada pertemuan orang tua beserta peserta didik dan guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kami ada dari pertemuan ini, di situ juga kami mengarahkan, selain mengarahkan peserta didik, kita juga mengarahkan kepada pihak orang tua. Nah, apabila ada masalah, di sini otomatis pihak guru dan orang tua saling berkoordinasi. Bagaimana penanganan apabila terjadi suatu masalah? Nah, di program ini kan PLS dari pihak orang tua, guru dan agar dari 3 elemen ini ya saling kerjasama. Jadi tidak hanya menitik beratkan kepada di sekolah kan ada guru mengajarkan ini pasti anak saya. Tidak seperti itu. Nah, oleh itu harus adanya kerjasama. Oleh itu diadakanlah pertemuan orang tua dan Iya, berarti ada kolaborasi ya antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan mungkin ada instansi lain seperti pihak kepolisian, pihak psikologis dan sebagainya itu ya. Pasti ada kerjasama dengan instansi lain seperti itu, sehingga sangat mendukung sekali melalui kolaborasi yang sangat bagus, sehingga 3 dosa dalam pendidikan tidak terjadi di satuan pendidikan SMKKS Sintang ini. Sungguh luar biasa. Ya, harapan kita ke depannya, Ibu, ya, Sari ya, harapan kita ke depannya semoga hal ini 3 dosa besar pendidikan ini tidak terjadi di dalam satuan pendidikan SMKKS Sintang ini, SMK Kartini, yang sering dikenal sebagai sekolah unggulan ya, sekolah unggulan. Kemudian juga harapan ke depan mungkin dapat memberi inspirasi ke depannya, inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dan mungkin bagi kaum muda ya, sehingga mereka sadar akan pentingnya mencegah agar tidak terjadinya 3 dosa besar dalam pendidikan ini. Ketika kita mendengar 3 dosa, wah, sangat menakutkan gitu Ibu ya. Nah, jadi itulah pentingnya juga ada kerjasama dengan instansi lain, yaitu mengadakan satu sosialisasi. Jadi kalau di SMKK ini ada sosialisasi dari pihak kepolisian. Mereka juga memberikan sampai mereka juga memberikan apa sih bagi si pelaku. Nah, apabila pelaku itu ada sanksi. Jadi di situ agar mereka tahu, oh ternyata kalau kita melakukan ini sanksinya seperti ini. Jadi anak itu lebih kita percaya. Jadi sosialisasi kepolisian yang pihak anak dan luar biasa Ibu ya. Program-programnya bagus, kerjasamanya, kolaborasinya dengan pihak lain juga bagus, sehingga hal itu tidak terjadi dalam satu pendidikan di SMK Kartini Sintang ini. Baik Ibu, berkaitan dengan mapel yang Ibu ajarkan kepada anak-anak, kami sangat tertarik yang Ibu katakan tadi mengenai pendidikan keluarga negara.
PKN ya. Ya, PKN ya. Jadi di sini sebagai guru pengampu pembelajaran atau mata pelajaran sangat ditekankan oleh itu karakter ya, karakter yang berakhlak dan mulia seperti itu, sehingga iya salah satu dimensi atau Pancasila tadi dalam penjelasan yang mengatakan demikian. Ibu harapannya ke depan sebagai seorang guru di SMKK Kartini Sintang ini yang mungkin ada sedikit semacam motivasi atau memberi inspirasi kepada kami kaum muda, khususnya peserta didik yang ada di sini, agar kedepannya mereka dapat menjadi aktor-aktor atau pemeran utama dalam pencegahan anti 3 dosa besar dalam pendidikan. Ya, itu adik-adik sekalian ya, yang sekarang lagi di perguruan tinggi, salah satu jurusan UPG ini anak-anak usia dini itu otomatis harus diberikan dulu pemahaman gitu ya. Mereka pasti belum tahu apa tuh bullying, apa itu kekerasan seksual, apa itu intoleransi. Nah, dari adik-adik inilah nanti sebagai penerus ya, ini adalah tim perubahan generasi menuju satu generasi yang memiliki karakter yang ya. Jadi adik-adik inilah nanti penerus yang akan memberikan kepada anak-anak didik ya, apalagi ini dasarnya ya. Jadi harus lebih mengenal dulu. Kalau sudah mengenal apa itu bullying, apa itu intoleransi, apa itu kekerasan seksual, nah nanti akan barulah diberikan di situ. Seperti apa sih kalau kita melakukan hal ini agar anak-anak didik kita jelas, paham. Nah, dari penjelasan itu mereka memahami, dari memahami mereka akan menerapkan dari dirinya sendiri dulu agar karakter tersebut tertanamlah dengan karakter yang baik agar hal tidak ada. Nah, berharap adik-adik sekalian bisa memberikan inspirasi, motivasi ya agar peserta didik atau anak-anak berusia dini itu lebih dari memahami baik Ibu, terima kasih atas motivasinya untuk kami sebagai generasi muda. Semoga kedepannya kami dapat menjadi aktor utama dalam mengimplementasikan anti 3 dosa besar dalam pendidikan. Yang pertama itu anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan anti intoleransi. Dan pertanyaan terakhir mengenai moral. Sekarang ini anak-anak atau muda sedang mengalami krisis moral yang boleh dikatakan sedang krisis. Sehingga karena krisis moral ini terjadilah 3 hal ini dalam kehidupan anak-anak muda atau kaum muda. Bagaimana pengalaman Ibu selama ini menanamkan moral kepada anak-anak peserta didik yang ada di SMK Kartini Sintang ini, sehingga pribadi mereka tampak sangat jelas memiliki pribadi yang baik dan berakhlak mulia seperti ini. Nah, tidak lepas lah tadi dari 6 elemen profil pelajaran Pancasila. Dari itu guru-guru semua itu memang harus menerapkan 6 profil pelajaran Pancasila di setiap kegiatan. Tetapi karena mengacu kepada moral,
Ini kan asupan-asupannya ini bukan hanya dari guru saja ya, tapi dari pihak orang tua itu lebih dasarnya. Dari pihak orang tua harus juga memberikan perhatian kepada agar jangan sampai melenceng ke hal-hal yang Kemudian yang kedua, pergaulan. Ini pengaruhnya lebih besar juga. Karena kalau tidak adanya perhatian dari pihak orang tua, otomatis dia banyak lebih bergaulnya kepada teman-teman sebayanya, ya kan? Nah, dari teman-teman sebayanya, ya bersyukur kalau mendapatkan teman-teman yang bisa yang tapi kalau tidak, otomatis bisa saja terjerumus ke hal-hal yang jadi pergaulan juga kita harus bisa memilah mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan guru di sekolah memberikan juga anak yang sampai sekarang ini ya canggihnya anak-anak semua pada memegang handphone. Nah dari situ semua mereka dapat perolehkan apapun ada semua di situ. Nah salah satunya video-video yang seharusnya tidak mesti ditonton. Nah jadi harus punya perhatian yang kedua, kemudian bisa memilah pergaulan mana yang baik dan mana yang boleh dan jadi yang menjadi tolak ukur atau dasarnya adalah Profil Pancasila. Ibu, terima kasih atas waktu diberikan meluangkan waktunya ini kepada kami. Sudah bincang-bincang tadi mengenai 3 dosa besar yang ada di dalam pendidikan ini. Sudah banyak sekali Ibu memberi pengetahuan kepada kami melalui wawancara pada kesempatan ini, dan harapannya ke depan semoga dengan wawancara ini dapat menginspirasi banyak kaum muda yang di luar sana yang mungkin saat ini mereka belum mengerti, belum terbuka hati dan mata mereka sehingga mereka melakukan penyimpangan tersebut. Untuk kedepannya harapan kita khususnya bagi siswa-siswi yang ada di SMK Katolik Sintang ini tetap menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang baik, berkarakter dan berakhlak mulia seperti itu. Kedepannya kami doakan juga semoga satuan pendidikan SMK Katolik Sintang ini dapat menjaga budaya-budaya yang ada ya, kemudian dapat menjadi contoh bagi sekolah lain mungkin ke depannya seperti itu. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan atas kalian Ibu yang sudah bersedia untuk kami wawancarai pada hari ini. Kartini Sintang dan saya bersama 3 siswa-siswi dari SMK Kartini. Baik, perkenalkan nama saya Abdullah Nova Gloria Audeti. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini STKIP Persada Katulistiwa Sintang dan bersama kawan saya. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Layang. Saya dari program studi guru pendidikan anak usia dini. Saya dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baik, kami bersama 3 orang siswa dan salah satunya kedua OSIS. Boleh diperkenalkan namanya dan kelas berapa serta jurusan. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Ivanova. Saya kelas 11 dari jurusan Tata Busana. Dan saya Abdullah Kenalan, saya kelas 11 dari jurusan Budidaya. Baik, perkenalkan nama saya Reno Wandisenus. Saya kelas 11 dari jurusan perhotelan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Petara selaku ketua OSIS di sekolah SMK Kartini Sintang.
Jadi di Indonesia ini kan di sekolah maupun di masyarakat sering terdapat bullying atau perundungan kekerasan seksual terhadap anak, intoleransi. Nah, apakah di sekolah ini pernah terjadi peristiwa tersebut? Di SMK Kartini itu tidak pernah terjadi pembulian, kekerasan seksual itu tidak pernah terjadi. Baik, menurut kamu sendiri nih, jikalau terjadi perundungan, apa yang sebaiknya pihak sekolah atau guru kamu lakukan atas tindakan tersebut? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, di sekolah ini kan bukan grupnya di BK. Jadi menurut saya di BK ini nanti bisa mengajak anak tersebut yang misalnya dia korban bullying, korban kekerasan, ataupun korban intoleransi. Ini nanti bisa guru BK-nya bisa mengajak dia untuk konsul, bertanya seperti apa masalah pada awalnya. Terus nanti itu dicari lagi solusinya. Tanggapan dari saya itu dari pihak sekolah terutama guru BK atau bimbingan konseling akan menanyakan kepada pihak pelaku kenapa ia melakukan pembulian tersebut, dan guru BK tersebut akan mencari tahu tentang pelaku tersebut, kenapa dia melakukan kekerasan kepada si korban, mungkin dari pihak keluarga atau dari pihak pergaulan yang membuat pelaku tersebut melakukan bullying atau kekerasan terhadap si korban. Baik, cara mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah tentunya tidak terlepas dari guru BK itu sendiri. Nah, dari guru BK itu sendiri nanti bakalan menjelaskan apa yang terjadi dari peristiwa perundungan itu dan kenapa pelaku melakukan kepada si korban. Dari kejadian tersebut, guru BK akan menjelaskan dan memberikan solusi agar perundungan itu tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah ataupun si pelaku tidak melakukan itu kepada si korban. Bagaimana tanggapan kamu soal pembulian atau perundungan kekerasan seksual terhadap anak kecil yang bisa saja terjadi di sekolahan atau di masyarakat? Kalau menurut saya sendiri, saya juga bisa merasa kasihan, tapi juga miris kasihan terhadap pelaku-pelaku seperti misalnya pelakunya itu masih belum umur, itu kayak sadar sekali. Lalu untuk si pelakunya juga yang sepertinya ini juga terdampak pergaulan ataupun masalah tersendiri atau pribadi, sehingga dia melakukan hal tersebut kepada orang lain. Baik, tanggapan dari saya banyak sekali yang kepada anak-anak yang sekarang yang tidak memiliki edukasi terhadap lingkungan sekitar maupun siswa ataupun tindakan. Lalu secara tidak langsung mereka sendiri merusak masa depan mereka, mental mereka untuk kedepannya. Mereka juga merusak orang-orang di sekitar atau apapun yang mereka bersama itu mereka akan lakukan itu. Oke, baik. Begini, krisis moral saat ini kan menjadi masalah yang sangat serius. Nah, bagaimana tanggapan kalian terkait krisis moral tersebut? Baik, krisis moral itu kan sama dengan kurangnya attitude atau kurang sopan santun terhadap orang lain maupun terhadap orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, tanggapan saya mengenai krisis moral tersebut agar perlu bimbingan atau psikologis yang khusus agar tidak terjadi krisis moral tersebut. Oke, ada tambahan dari saya. Untuk krisis moral tersendiri itu harus ditambahkan atau dididik lebih keras oleh orang tua di rumah. Kenapa? Karena orang tua itu mereka lebih banyak di rumah. Jadi orang tua itu harus tahu bagaimana sifat anaknya terlebih dahulu. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih.